Orang kan di kantor lagi. Kita masih Pak Mario. Siang, Bapak-Bapak. Ya, Sorry sedikit telat. enggak apa-apa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Baik, kita masuk ke unit kompetensi. Kemarin sudah 8, sekarang ke 9. Yang ke-9, melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas sesuai prosedur. Jadi, pekerjaan di ruang terbatas adalah pekerjaan berisiko tinggi. Kalau tidak sesuai prosedur, ya, prosedur keselamatan, maka tentu akan mengakibatkan celaka ya atau insiden. Jadi semua harus sesuai prosedur. Nah, prosedurnya itu bisa termasuk pembuatan work permit ya, kemudian identifikasi bahaya-bahaya lainnya terkait pekerjaan dan di mana ruang terbatas tersebut. Ya kemarin sudah kita bicarakan. Kalau di tangki ya harus buat loto ya, lock out take out, terutama untuk pipa ya, pipa yang zat cair yang masuk ke tangki itu harus dikunci ya, katup pipanya supaya tidak ada yang bisa membuka lalu cairan yang berupa bahan bakar atau cairan kimia mungkin bisa masuk. Dan yang kedua mungkin perlu pembersihan gas-gas ya. Terakhir setelah mungkin di blower dan segala macam dites lagi ternyata tidak ada gas berbahaya dan beracun, dikeluarkan sertifikat gas free. Dan kemudian sertifikat kompetensi ya terhadap pekerja di ruang terbatas tersebut. Nah ini merupakan bagian dari prosedur lalu alat-alat dan APD yang sesuai. Nah di sini sesuai SKKNI-nya di unit kompetensi ke-9 ini melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas sesuai prosedur. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas sesuai prosedur. Nah, di sini ada 3 elemen kompetensi. Ya. Yang pertama, merencanakan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis dan karakter ruang terbatas. Yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di ruang terbatas. Yang ketiga, melaksanakan proses kerja dengan konsisten. Jadi rencana dulu, persiapan, baru pelaksanaan. Jadi yang perlu kita rencanakan ya, proses pelaksanaannya, mungkin izinnya dulu ya, izin kerjanya, kemudian peralatan-peralatan ya terkait pekerjaan yang akan kita lakukan, kemudian pekerjaannya atau sumber daya manusianya, siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut, lalu alat pelindung diri apa yang diperlukan, mungkin terutama gas detektor ya atau SCBA. Kalau mungkin SCBA mengganggu, kita hanya siapkan mungkin SCBA escape ya. Jadi hanya untuk evakuasi kalau terjadi masalah di ruang terbatas. Nah, semua ini merupakan bagian dari perencanaan, baru kemudian JSA-nya ya, cara melaksanakan pekerjaan dengan aman dan selamat. Nah, elemen pertama ini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama jenis peralatan dan penggunaannya diidentifikasi ya. Jadi peralatan apa yang akan dipakai dan bagaimana cara penggunaannya itu benar-benar harus dipahami oleh pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, tahapan pekerjaan yang akan dilakukan dijelaskan. Ya. Ini nanti dijelaskan dalam JSA ya, Job Safety Analysis-nya. Kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses kerja diidentifikasi. Jadi semua sarana prasarana ya, jadi peralatan, alat ukur, APD ya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak ya, ini semua disediakan ya, yang sesuai kebutuhan dengan pekerjaan tersebut. Jadi kalau pekerjaannya mengelas,
Ya, semua alat las, ya, listrik, segala macam itu harus disiapkan. Listrik mungkin harus pakai kabel extension ya, yang cukup panjang. Jadi diambil sumber listrik di luar tangki ya. Ini contohnya kalau pekerjaan dalam tangki. Jadi lalu dimasukkan ke dalam ya dengan memakai kabel extension yang panjang, mungkin bisa sampai 20-30 meter. Ya, tergantung dari tempatnya juga dan sumber listriknya yang dimana bisa diambil. Nah, situ nanti disiapkan umpamanya kalau pakai peralatan las listrik ya. Lalu kemudian karena listrik ini mengandung gas-gas yang cukup beracun dan berbahaya, mungkin perlu memakai SCBA. Atau mungkin kemarin kita sudah bicarakan ventilasinya diatur ya. Jadi ada exhaust, ada kemudian blower, sehingga selalu terjadi pertukaran udara di dalam ruang terbatas tersebut. Dan tentu saja ada pengawasnya yang berjaga-jaga dan kemudian sambil monitor terus ini apa gas-gas beracunnya. Nah, ini elemen pertama ya, masih perencanaan. Yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan di ruang terbatas ya. Jadi setelah rencana lengkap ya, baru apa-apa yang sudah direncanakan, alat-alat yang sudah diidentifikasi ya, APD, alat ukur dan sebagainya, nah semua disiapkan di sini. Di sini terdiri dari 4 unit kompetensi, 4 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses kerja diperiksa sebelum memulai pekerjaan. Jadi sini memeriksa apakah alat ini berfungsi dengan semestinya ya, berfungsi dengan benar atau tidak, apakah APD-nya masih dalam kondisi baik, kemudian alat-alat lainnya semua diperiksa ya, apakah alat ukur sudah dikalibrasi dengan benar, termasuk tentunya gas detektornya ya. Kemudian prosedur yang digunakan dalam proses kerja dijelaskan ya. Dalam hal ini JSA-nya. JSA-nya benar-benar dipahami oleh seluruh tim kerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut, termasuk juga nanti pengawas ya, atau standby man yang mungkin ada di luar ruang terbatas yang akan mengidentifikasi siapa-siapa yang masuk ya ke dalam ruang terbatas. Jadi nanti dia berjaga-jaga kalau seandainya terjadi keadaan bahaya, dia ikut membantu untuk evakuasi. Yang ketiga, pengecekan kelengkapan persyaratan prosedural dilakukan. Jadi diperiksa lagi nih semua kelengkapan, mungkin ID card ya. ID card nanti pas masuk ke ruang terbatas ditaruh di luar, dijaga oleh standby man-nya situ. Kemudian segala macam peralatan ya, kemudian dicek, dicatat, dan mungkin prosedurnya sudah ada. Jadi nanti tinggal acuannya adalah prosedur untuk kelengkapan persyaratan dari alat-alat tersebut. Kemudian yang keempat, toolbox meeting dilakukan sebelum mulai pekerjaan. Jadi ini koordinasi ya, sebelum melakukan pekerjaan ada koordinasi secara singkat untuk memastikan bahwa semuanya sudah lengkap, semua pekerja sudah siap ya, semua mengetahui apa yang akan mereka lakukan, semua mengetahui prosedur keselamatan dalam bekerja di ruang terbatas, dan semua tidak ada yang sakit ya, atau ada gangguan fisik dan sebagainya. Nah, ini elemen kompetensi yang kedua. Lalu elemen kompetensi yang ketiga, melaksanakan proses kerja dengan konsisten. Jadi setelah dibuat rencana, persiapan dilakukan, maka dilaksanakanlah ya proses kerjanya. Konsisten artinya ya penuh semangat dan disiplin ya, semangat dan disiplin. Dan di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Proses kerja ruang terbatas dilaksanakan sesuai prosedur ya. Jadi prosedur bekerja di ruang terbatas itu nanti akan menjelaskan ya mengenai proses pekerjaan yang ada di ruang terbatas, syarat-syaratnya. Nah, ini menjadi acuan dari semua pekerja. Jadi prosedur harus dibuat ya. Prosedur ini berbeda dengan JSA. JSA nanti langkah-langkah kerjanya. Kemudian penggunaan peralatan
peralatan kerja digunakan sesuai peruntukannya. Jadi jangan sampai ada sini bypass ya, atau tak ada rotan akar pun jadi, karena berbahaya di ruang terbatas. Jadi jangan akal-akalin alat, kalau memang nggak ada alat ya tunda dulu ya sampai alatnya tersedia. Dan komunikasi serta kerjasama dengan rekan kerja dalam tim dilakukan. Jadi komunikasi mungkin lewat radio talkie ya, atau lewat komunikasi biasa secara langsung. Dan tentunya ada tim yang komunikasi dengan penjaga di luar ya, dengan tim safety dan sebagainya. Nggak ada apa-apa segera dilaporkan. Ya. Dan tim evakuasi juga siap siaga ya. Kalau memang perlu pertolongan, mereka langsung ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Nah, ini unit kompetensi melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas sesuai prosedur. Jadi laksanakan pekerjaan di confined space ya. Jangan melanggar prosedur, shortcut ya, atau ada langkah-langkah yang dihilangkan karena berbahaya. Lebih baik ikutin petunjuk selamat ya, safety first. Kemudian yang ke 10 dari 13 ya unit kompetensi. Unit kompetensi yang ke-10 melaksanakan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Ya. Nah, di sini SOP-nya atau JSA-nya ya, untuk melaksanakan pekerjaan dengan selamat. Ini terdiri dari 4 elemen kompetensi. Yang pertama, merencanakan pelaksanaan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Yang ketiga, menerapkan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam pembuatan laporan. Jadi sama di sini persiapan, perencanaan, persiapan, penerapan, prosedur kerja, dan terakhir kontribusi pembuatan laporan. Nah, merencanakan pelaksanaan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Jadi prosedur kerja selamat ini, atau dapat kita katakan job safety analysis ya, ini dibutuhkan ya, karena setiap pekerjaan yang memakai izin kerja atau work permit, itu wajib melampirkan JSA-nya. Jadi JSA juga dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi, ya, termasuk di ruang terbatas. Jadi walaupun sudah ada SOP, ya, prosedur standar, namun tetap JSA harus dibuat. Karena dengan membuat JSA oleh tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut, maka mereka jadi lebih tahu gitu ya. Jadi saat brainstorming atau curah pendapat, mereka akan lebih tahu bahaya dan risikonya serta langkah-langkahnya, langkah apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan kemudian awareness mereka akan bekerja dengan aman dan selamat lebih tinggi. Nah, elemen kompetensi pertama ini ada 5 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, prosedur kerja selamat yang digunakan diidentifikasi. Jadi prosedur apa ya atau jasa apa yang digunakan dan sudah dibuat ya sama-sama. Kemudian izin kerja di ruang terbatas dipastikan sudah diterbitkan. Ya, ya pastilah tanpa izin kerja nggak mungkin ya pekerja akan masuk ke dalam ruang terbatas. Jadi harus sudah izin kerja sudah diterbitkan ya, sudah tanda tangani oleh pihak yang berwenang. Kemudian pemilihan APD atau alat pelindung diri dan pemasangan ventilasi yang sesuai kebutuhan pekerjaan dan standar yang ditentukan di ruang terbatas ditentukan. Jadi APD yang dipakai apa aja sudah memang ditentukan ya. Ya tentu saja mungkin ada SCBA atau escape breathing apparatus, kemudian gas detektor. Lalu mungkin kalau pekerjaan panas menyiapkan APAR ya, alat pemadam api ringan. Kemudian ventilasi ya, blower atau exhaust sehingga terjadi aliran udara yang bersih dan seterusnya.
Kemudian sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pekerjaan ruang terbatas sesuai peruntukannya dijelaskan. Jadi maksudnya di sini mengerti nih sarana prasarana yang ada, ya, yang sudah disediakan dijelaskan. Maksudnya para pekerja ini ngerti sarana prasarananya. Ya. Sarana prasarana itu ya tadi yang sudah disebutkan mungkin APD atau peralatan ya dan sebagainya, alat ukur. Kemudian yang kelima, jenis-jenis dan penggunaan peralatan untuk memantau kondisi bahaya di ruang terbatas diidentifikasi. Jadi sinilah termasuk gas detektor ya. Gas detektor, apakah personal atau memang yang fix, dipasang yang fix ya. Kalau personal nanti mungkin untuk perorangan gitu. Dan ada alat lain mungkin tergantung jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaannya mengelas, tentunya ada udara-udara asap beracun dari hasil lasan itu yang harus dipantau juga ya. Dan mungkin ada diukur sehingga sampai batas nilai ambang batas yang ditentukan, diizinkan dan sebagainya. Ya tergantung jenis pekerjaannya apa, sehingga ada tambahan jenis dan penggunaan peralatan untuk memantau ya. Kalau yang standar adalah gas detektor, baik yang fix yang dipasang tetap ataupun yang dipegang oleh masing-masing pekerja ya atau personal gas detektor. Kemudian elemen kompetensi yang kedua mempersiapkan pelaksanaan prosedur kerja selamat di ruang terbatas ya. Setelah direncanakan maka disiapkan ya prosedur kerja selamat di ruang terbatas tersebut. Di sini terdiri dari 4 kriteria unjuk kerja. Prosedur kerja selamat yang sesuai disediakan, pengecekan izin kerja dilakukan, APD dan ventilasi disediakan dan diperiksa kelayakannya, dan kelengkapan prosedural serta sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peralatan kerja yang digunakan, peralatan lockout dan take-out, LOTO, dan pengetesan kondisi gas atmosfer diperiksa. Jadi, periksa lagi apakah sertifikat LOTO memang sudah sudah dibuat, dan energi-energi yang berbahaya itu sudah dikendalikan. Seperti nanti mungkin yang tadi saya bilang mengenai pipa aliran untuk zat cair ya, yang masuk ke dalam tangki kalau bekerja di tangki. Itu nanti diloto ya, di-lock, dikunci, dan di-tag atau diberi tanda. Nah ini semua persiapan ya, semua peralatan, alat ukur, ya, APD, dan sebagainya. Lalu elemen kompetensi 4, ketiga, menerapkan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Dan akhirnya setelah direncanakan, disiapkan, diterapkan di sini ya, prosedur kerja selamat. Di sini terdiri dari 5 unit kriteria unjuk kerja. Yang pertama, penggunaan APD dan alat bantu pernapasan ya, bila diperlukan dilakukan sesuai prosedur. Ya, alat bantu pernapasan ini SCBA ya, Content Breathing Apparatus. Kemudian LOTO dan tes atmosfer dilakukan sesuai prosedur. Jadi tentunya kalau bekerja di tangki sudah siapkan LOTO, atau bekerja di tempat-tempat lainnya ya, tergantung jenis pekerjaannya, LOTO-nya mungkin berbeda. Jadi ada LOTO untuk peralatan mekanik yang bergerak ya. Ada LOTO untuk peralatan listrik, ada LOTO untuk ya tangki tadi katup pipanya ya, pipa aliran zat cair. Jadi macam-macam LOTO ya, tergantung jenis energinya yang mau dikendalikan apa gitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan di ruang terbatas dilakukan sesuai prosedur. Jadi nanti ada alat-alat yang dipakai mungkin. Nah, setiap pekerja sudah tahu harus menggunakan alat tersebut. Contohnya kalau pekerjaan mengelas, ya tentu saja sudah pengalaman dalam mengelas ya, juru lasnya. Lalu kalau ada alat mungkin untuk mengecat, contoh ya, untuk tangki, ya para pekerja sudah tahu cara mengecat. Jadi
penggunaan peralatan digunakan dalam pekerjaan di ruang terbatas dilakukan sesuai prosedur. Jadi prosedur yang sudah dibuat untuk peralatan yang digunakan tersebut. Kemudian kriteria unjuk kerja yang keempat, perubahan kondisi dalam ruang terbatas diinformasikan dengan rekan kerja dalam tim. Jadi kalau tiba-tiba ada terjadi perubahan, ya ada muncul tiba-tiba gas berbahaya dan beracun, itu segera harus diinformasikan ya. Dan segera dipantau apakah ini makin besar atau apa, apakah ventilasi masih bisa mengatasinya atau tidak atau bagaimana. Ya, kalau memang perlu keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, ya mungkin harus segera dilakukan evakuasi. Ya. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsip ergonomi dalam kegiatan pekerjaan di ruang terbatas diterapkan. Jadi ergonomi itu adalah sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan. Karena kalau sikap tubuh yang salah akan menyebabkan gangguan fungsi tubuh. Contoh dalam pengangkatan manual ya, kita dilarang untuk mengangkat beban lebih berat dari 20 kilo. Mungkin ada yang bisa mengangkat sampai 50 kilo, tapi itu akan berakibat tidak baik bagi tubuhnya ya, terutama tulang belakangnya. Jadi jangan, kalau masih muda, jangan sia-siakan angkat berat-berat lebih dari 20 kilo. Efek dan dampaknya nanti pada saat udah tua ya. Udah umur 50, 60 itu akan terasa dampak dari masa mudanya ngangkat yang berat-berat melebihi nilai ambang batas yang seharusnya. Jadi standar untuk pengangkatan manual itu adalah 20 kilo maksimal beratnya. Di atas itu harus menggunakan alat bantu. Ya, atau minimal 2 orang ya mengangkat atau lebih. Dan ergonomi ini, ya, contoh tulang belakang apabila udah ketarik, karena tulang belakang itu disusun oleh jalinan ya, jalinan tulang yang diikat oleh lapisan ligamen yang tidak sekuat tulang gitu ya, seperti tulang rawan aja. Jadi apabila ketarik ya, robek, nah itu nggak akan sembuh lagi. Jadi cacat seumur hidup dan akan menderita seumur hidup ya. Karena sakitnya akan luar biasa nanti. Jadi mendingan dijaga, dicegah ya. Terapkan prinsip-prinsip ergonomi dalam kegiatan pekerjaan apapun. Kemudian elemen kompetensi yang keempat, memberikan kontribusi dalam pembuatan laporan. Jadi harus bisa memberikan masukan-masukan untuk membuat laporan ya, sesuai hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, penyimpangan penerapan prosedur kerja diinformasikan ke personel yang bertanggung jawab dalam pekerjaan. Jadi kalau dilihat ada shortcut atau penyimpangan prosedur kerja, ini wajib dilaporkan ya, supaya jangan menjadi kebiasaan gitu. Atau sebelum itu menjadi suatu kecelakaan. Yang kedua, usulan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penerapan prosedur kerja disampaikan. Jadi laporan di sini ada termasuk laporan hal-hal yang mungkin dapat membahayakan tim, ya. Itu harus segera dilaporkan, supaya nanti supervisor dapat segera menghentikan ya tindakan berbahaya tersebut, supaya tidak terjadi insiden. Nah ini, unit kompetensi yang ke-10 melaksanakan prosedur kerja selamat di ruang terbatas. Jadi harus selalu stick ya, atau tetap bekerja sesuai dengan prosedur kerja selamat ya, selama berada di ruang terbatas. Jadi sudah harus tahu bagaimana prosedur kerja selamatnya, sudah paham ya, dan kemudian dilaksanakan dengan disiplin. Oke, unit kompetensi yang ke-11. Menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sesuai kebutuhan di ruang terbatas. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sesuai kebutuhan di ruang terbatas. Jadi alat pemadam api ringan ini untuk berjaga-jaga ya, untuk tindakan preventif, pencegahan ya. Kalau seandainya terjadi ada percikan api yang kemudian dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
di tempat kerja kita di ruang terbatas. Jadi dengan langsung ya ambil apar dan memadamkannya, maka api itu tidak akan menjadi besar dan langsung padam. Jadi harus siap-siapin. Jadi aparnya hanya standby aja ya. Nah, ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Merencanakan penggunaan apar di ruang terbatas. Yang kedua, mempersiapkan penggunaan apar yang dibutuhkan di ruang terbatas. Yang ketiga, menggunakan apar sesuai jenis dan kelasnya. Jadi, merencanakan penggunaan apar. Ya. Kita lihat, apakah pekerjaan ini akan menimbulkan percikan api ya, seperti mengelas, gerinda ya, di ruang terbatas. Nah, berarti itu memerlukan apar. Karena mungkin saja terjadi bahaya kebakaran. Dan dalam merencanakan penggunaan apar ini, setiap pekerja dipastikan telah memiliki pelatihan cara menggunakan apar. Ya. Jadi mereka telah berlatih berulang-ulang ya cara menggunakan apar supaya kalau terjadi keadaan bahaya, ya siapapun yang terdekat dengan apar itu langsung sudah mengambil apar ya dan kemudian memadamkan api yang baru muncul. Nah, cara menggunakan apar pun sederhana aja ya. Apar itu ada pinnya yang untuk nguncit katupnya ya, supaya dalam keadaan standby katup itu tidak ditekan lalu keluar ya obat anti apinya. Jadi ada pinnya untuk mencegah katup itu bisa ditekan. Nah, jadi saat menggunakan apar, pinnya dicabut dulu, lalu arahkan nozzle-nya ya ke titik api ya, atau di bawahnya sedikit dasarnya, dan kemudian segera tekan handle-nya untuk mengeluarkan obat anti apinya, lalu tekan dan sapukan. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, ini harus diajarkan, dilatih berulang-ulang pada setiap pekerja, sehingga mereka mampu menggunakan apar dengan benar. Nah, elemen pertama ini ada 4 kriteria unjuk kerja. Proses terjadinya kebakaran di ruang terbatas dijelaskan. Jadi harus menjelaskan bagaimana bisa terjadi kebakaran. Kebakaran itu membutuhkan 3 elemen ya, yaitu bahan bakar, adanya bahan bakar, adanya oksigen, dan adanya panas. Kalau salah satu daripada 3 elemen ini tidak ada, maka tidak akan terjadi api atau kebakaran. Jadi ruang terbatas itu biasanya panas kan. Itu sudah satu elemen. Kemudian ruang terbatas itu oksigen ada oksigen ya. Ada oksigen dan kemudian kalau ada terjadi bahan bakar yang namanya percikan dari hot work atau pengelasan atau gerinda, maka kalau dia bisa bereaksi dengan suatu bahan bakar, maka itu akan muncul percikan api. Itu kalau dia terlempar, umpamanya terkena kertas, kertasnya mungkin bisa terbakar ya, karena ada cukup oksigen di ruang terbatas, dan kemudian ada panas ya. Panas itu maksudnya adalah suhunya memungkinkan untuk munculnya api. Kalau suhunya di bawah titik 0 atau titik beku, ya mungkin akan sulit timbulnya api. Kemudian yang kedua, penyebab-penyebab terjadinya kebakaran dijelaskan. Penyebab terjadinya kebakaran yaitu pekerjaan panas, mungkin hot work, atau di ruang terbatas nggak mungkin orang ngerokok ya. Atau panasnya sudah melebihi ya, kemudian ada cairan-cairan yang mungkin bisa bereaksi dengan panas yang cukup tinggi. Itu mungkin bisa menyebabkan api. Tapi intinya adalah api karena adanya pekerjaan panas ya, atau hot work. Jadi kalau pekerjaan pengecatan mungkin tidak akan ada api. Tapi hati-hati, kalau ada pekerjaan pengecatan dalam tangki, tidak bisa digabungkan sekaligus dengan pekerjaan pengelasan ya. Karena uap dari pengelasan dan uap dari pengecatan itu akan bereaksi dan menimbulkan ledakan.
Kemudian kriteria unjuk kerja yang ketiga, berbagai jenis dan kelas APAR yang dibutuhkan dijelaskan. Jadi APAR juga ada jenis-jenisnya. Di Indonesia kita memakai standar NFPA ya, National Fire Protection Association. NFPA membuat standar ada 4 kelas ya. Kelas A itu untuk kebakaran benda padat non-logam. Bahan pemadamnya bisa air, bisa foam, bisa dry powder. Lalu yang kedua, kelas B ya. Ini untuk kebakaran zat cair dan gas. Ini alat pemadamnya foam atau dry powder. Yang ketiga, kebakaran listrik ya. Ini bahan pemadamnya CO2 mungkin atau foam juga, dry powder. Dan yang keempat, kelas D, itu kebakaran logam ya. Ini membutuhkan dry powder bahan kimia khusus. Kemudian, kriteria unjuk kerja yang keempat, penggunaan dan syarat-syarat penempatan APAR di ruang terbatas dijelaskan. Jadi untuk penggunaan dan penempatan APAR, kita mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1980 ya. Itu jelaskan ya. APAR itu kalau di suatu bangunan, itu minimal 15 meter ada sebuah APAR. Dan kalau bangunan itu berisiko tinggi, mungkin lebih pendek lagi ya, mungkin setiap 10 meter ya, harus diletakkan APAR. Dan cara penempatan APAR itu diatur Permen 480 ini, yaitu ada tulisan APAR-nya ya, garis merah. Tabung APAR harus berwarna merah. Kalau digantung, itu jarak terendah itu minimal 80 dari lantai, 80 cm. Kemudian tulisan APAR itu di atas 125 cm. Kalau mau ditaruh di lantai, nanti dikasih list warna merah di sekeliling tabung APAR. List merah, kotak segi 4. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, mempersiapkan penggunaan APAR yang dibutuhkan di ruang terbatas. Ini ada 3 kriteria unjuk kerja. APAR yang dibutuhkan di ruang terbatas disiapkan sesuai jenis dan kelasnya. Ya, mungkin kita pakai yang kelas 3 aja ya. Yang dry powder ya, itu bisa 3 kelas. Kelas A, B, dan C. Kemudian prosedur penggunaan APAR disiapkan ya. Jadi prosedur cara menggunakan APAR mungkin dibuat dan kemudian disiapkan dalam pekerjaan ini. Yang ketiga, syarat-syarat penempatan APAR dilakukan sesuai prosedur. Jadi penempatan APAR mungkin ya tergantung ya luasnya tempatnya. Cuman kalau ada bahaya pekerjaan panas, tentunya disiapkan APAR yang minimal 8 kilo, dan kemudian mungkin disiapkan 2 atau 3 tabung. Dan bersiap-siap tindakan pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Lalu elemen kompetensi yang ketiga, menggunakan APAR sesuai jenis dan kelasnya. Nah, di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Penggunaan berbagai jenis dan kelas APAR yang dibutuhkan dilakukan sesuai prosedur. Ya, jadi tahu ya, kalau kelas B memadamkan cairan yang terbakar atau gas, itu nggak mungkin digunakan air. Dan kemudian yang efektif adalah foam. Karena kalau foam ini menghilangkan dua elemen segitiga api ya. Pertama, dia akan menghambat asupan oksigen ya pada api tersebut. Yang kedua, dia memiliki zat-zat kimia yang dapat memadamkan api. Dan kemudian dia akan menutupi bahan bakar sehingga bahan bakar itu tidak berfungsi. Ya, jadi oksigen dan bahan bakar itu dicegah untuk dapat bereaksi. Untuk dry powder. Cara pemeliharaan dan penyimpanan APAR dilakukan sesuai prosedur. Ya, tadi acuannya adalah Permen 480
Di situ ada bagaimana pemeliharaan juga dan penyimpanan APAR. Kemudian cara peletakan APAR di lokasi kerja dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Tadi sudah jelaskan di Permen 480 ya. Harus ada tulisan APAR ya, menggunakan warna tabungnya warna merah. Lalu kalau digantung minimal 80 cm ya dari titik bawahnya itu dari lantai. Kemudian tulisan APAR di atas 125 cm dan minimal setiap jarak 15 meter ada APAR. Tapi kalau bekerja di ruang terbatas, ini kan bukan buat kondisi permanen ya, kondisi temporer. Sehingga APAR bisa disatukan aja satu tempat ya. Lalu kalau terjadi api yang masih kecil gitu, itu harus segera diambil langsung disemprotkan. Oke, ini ada sedikit gambaran film tentang APAR. Oke, unit kompetensi yang ke-12 ya. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Kalau bahasa Inggrisnya first aid ya, artinya pertolongan pertama. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ini, atau first aid, itu bukan menyembuhkan ya. Ingat, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah tim medis. Pertolongan pertama ini diberikan untuk menyelamatkan nyawa korban ya, supaya bisa bertahan hidup sampai datangnya pertolongan tim. Ya. Makanya namanya pertolongan pertama atau first aid. Dan ini bisa dilakukan oleh
tenaga medis ataupun orang awam yang diberikan pelatihan. Jadi ingat ya, ini bukan menyembuhkan, tapi untuk memberikan pertolongan agar korban bisa bertahan hidup atau korban tidak bertambah parah ya, dan sampai datangnya tim medis. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama, merencanakan pelaksanaan P3K di ruang terbatas. Yang kedua, mempersiapkan penanganan P3K di ruang terbatas. Yang ketiga, melaksanakan P3K sesuai prosedur di ruang terbatas. Ya, rencanakan dulu kira-kira apa yang akan dilakukan kalau terjadi ada pingsan ya. Itu perencanaannya. Apa tindakan yang akan dilakukan. Lalu persiapan ya, menyiapkan mungkin alat-alatnya segala macam. Dan terakhir, pelaksanaan kalau memang ada yang terpapar menjadi korban. Nah, di sini yang pertama merencanakan pelaksanaan P3K di ruang terbatas. Ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, jenis-jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di ruang terbatas dijelaskan. Jadi, identifikasi dulu kira-kira jenis kecelakaan apa yang akan mungkin terjadi di ruang terbatas. Yang jelas mungkin pingsan, karena kurang oksigen atau karena panasan atau apapun itu ya. Pingsan ataupun tidak bernapas bahkan. Nah, ini harus segera dilakukan CPR ya. Atau memberi nafas buatan itu sudah disiapkan alatnya. Ya, semacam plastik sehingga tidak terjadi kontak langsung antara mulut dengan mulut ya. Untuk menghindari mungkin terjadinya terjangkitnya suatu penyakit. Yang kedua, bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan P3K di ruang terbatas dijelaskan. Jadi mungkin ada kotak P3K ya yang berisi pertolongan untuk luka ya atau untuk hal-hal lainnya atau alat-alat lainnya ya yang butuhkan supaya segala potensi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kecederaan ya yang membutuhkan pertolongan pertama bisa segera dilakukan, diberikan. Kemudian jenis-jenis tindakan P3K yang harus dilakukan di ruang terbatas dijelaskan. Ya, terutama tadi CPR ya, cardiopulmonary resuscitation. Nanti kita akan jelaskan dalam ada video ya untuk menjelaskan CPR itu atau RJP ya, resusitasi jantung paru. Yang kedua, mempersiapkan penanganan P3K di ruang terbatas. Tadi perencanaan ya, identifikasi kira-kira bahaya-bahaya apa yang dapat menyebabkan kecederaan, lalu bahan atau peralatan apa yang perlu disiapkan dan sebagainya. Nah, sini menyiapkan apa yang sudah direncanakan tadi ya dan sudah diidentifikasi. Terdiri dari 2 kriteria unjuk kerja, bahan dan peralatan P3K yang dibutuhkan disiapkan sesuai jenis kecelakaan yang mungkin terjadi, dan prosedur penanganan P3K pada korban kecelakaan disiapkan. Lalu yang ketiga, melaksanakan P3K sesuai prosedur di ruang terbatas. Ya, kemudian pelaksanaannya, di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Proses pelaksanaan P3K di ruang terbatas dilakukan sesuai prosedur, kerjasama tim pada saat melakukan P3K dilakukan. Jadi, teknisi ruang terbatas harus bisa melakukan P3K ya. Pertama, sebelum pekerjaan dimulai, identifikasi dulu kira-kira jenis kecelakaan apa yang mungkin terjadi yang memerlukan pertolongan pertama, lalu bahan dan peralatan apa yang perlu disiapkan ya terkait pertolongan pertama tersebut. Kemudian jenis-jenis tindakan yang perlu dilakukan ya. Ada mungkin bagaimana membalut ya kalau terjadi pendarahan, lalu bagaimana pembalutan dan kemudian pemberian sanggahan ya pada kaki atau tangan apabila ada terjatuh atau patah tulang ya. Pertolongan pertamanya dibalutnya dengan memberi sanggahan kayu atau apa. Dan
Kalau mungkin pingsan, tidak bernapas, segera berikan pertolongan pertama CPR dan nafas buatan. Mungkin sudah siapkan juga alat bantunya dan sebagainya. Nah, lalu sini peralatan dan bahan yang sudah direncanakan itu diidentifikasi, disiapkan, dan kemudian kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sudah siap ya untuk memberikan pertolongan pertama. Nah, ini untuk pertolongan kalau pingsan ya, atau tidak bernapas. Dulu namanya dokter ABC, sekarang
penemuan baru diganti DRCAB. Ya. Dulu RW dan breathing diperiksa dulu, sekarang circulation dan jantung dulu diperiksa. Maka kita harus segera memanggil bantuan medis. Kalau di film ini masih ABC, tapi yang sekarang benarnya adalah CAB. Di dalam meminta pertolongan medis, hal-hal apa saja yang perlu kita laporkan? Yang pertama, nama dan nomor telepon Anda. Yang kedua, lokasi kejadian. Ketiga, jumlah korban. Keempat, keadaan korban. Dan kelima, pertolongan yang dibutuhkan. Setelah kita memanggil bantuan medis, tahapan berikut yang kita lakukan adalah melakukan bantuan hidup dasar ini yang meliputi dari ABC atau DRABC. Danger. Pastikan situasi aman. Lihat, dengar, cium apakah ada bahaya bagi penolong, orang lain, dan korban. R. Response. Periksa apakah korban sadar atau tidak dengan cara memanggil nama korban dan menepuk-nepuk bahunya. Bila korban tidak sadar, segera cari pertolongan, baik itu rekan sekerja Anda atau bantuan medis. Setelah memanggil pertolongan, langkah selanjutnya adalah A. Airway. Buka jalan nafas dengan cara kepala ditengadahkan, dagu diangkat, dan bersihkan jalan nafas. Setelah jalan nafas terbuka dan bersih, langkah selanjutnya adalah B. Breathing. Periksa apakah korban bernafas atau tidak dengan cara lihat dadanya, dengar pernapasannya, dan rasakan hembusan nafas. Pemeriksaan ini dilakukan tidak lebih dari 10 detik. Jangan lupa untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan face shield bila Anda melakukan bantuan nafas. Bila korban tidak bernapas, segera beri napas buatan sebanyak 2 kali. Bantuan nafas ini harus diberikan dengan efektif. Bagaimana cara memberikan napas buatan yang efektif? Yang pertama, pastikan jalan napas terbuka dan bersih. Kedua, lindungi diri Anda dari kontak langsung dengan mulut korban. Ketiga, tutup hidung korban dengan jari Anda dan tempelkan mulut Anda ke mulut korban dengan rapat. Keempat, tiup selama 2 detik sampai dada mengembang dengan penuh, di mana volume udara yang kita berikan kepada korban diharapkan jumlahnya adalah 700 sampai 1000 ml dalam setiap kali memberikan napas untuk orang dewasa. Berikutnya, C. Circulation. Periksa apakah ada tanda-tanda sirkulasi. Pemeriksaan ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Apakah itu tanda-tanda sirkulasi? Tanda-tanda sirkulasi. Lihat, dengar, dan rasakan napas normal. Apakah ada batuk? Apakah ada pergerakan tangan atau kaki korban? Bila terlatih, periksa nadi karotis korban. Bila tanda-tanda sirkulasi atau nadi ada, napas tidak ada atau napasnya tidak adekuat atau gasping, lakukan napas buatan 10 kali per menit. Setiap pemberian napas buatan haruslah efektif, di mana dalam setiap tiupan memerlukan waktu selama 2 detik dengan interval sekitar 4 detik. Tentu Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan napas efektif, bukan? Anda harus memberikan tiupan sampai dada mengembang dengan penuh.
melakukan 10 kali napas buatan, periksa kembali tanda-tanda sirkulasi. Bila tanda-tanda sirkulasi tidak ada, lakukan RJP atau resusitasi paru. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru adalah tindakan memberikan bantuan napas dan penekanan dada untuk mengembalikan fungsi jantung. Di dalam melakukan resusitasi jantung paru, kita harus mengetahui di mana lokasi titik tekan yang benar. Lokasi titik tekan berada pada tulang dada, 2 jari dari pertemuan tulang ikat. Sekarang, bagaimana dengan posisi penekanan? Dengan menggunakan 2 tangan, kunci kedua siku dengan posisi tegak lurus. Gunakan berat badan untuk menekan dada korban sedalam 4-5 cm. Kecepatan tekan. Kita melakukan penekanan dada dengan kecepatan 100 kali per menit. Bagaimana dengan rasio antara penekanan dada dan nafas buatan? Rasionya adalah 15:2, yaitu 15 kali penekanan dada diikuti dengan 2 kali bantuan nafas yang efektif. Prosedur ini kita lakukan terus-menerus tanpa henti hingga 1. Ada respon dari korban. 2. Bantuan medis tiba di lokasi dengan peralatannya. 3. Anda sudah keletihan dan tidak mampu melakukan resusitasi jantung paru dengan efektif. Tidak perlu pemeriksaan tanda-tanda sirkulasi di antara prosedur resusitasi jantung paru. Bila ada penolong lain dan Anda sudah keletihan, RJP dapat dilakukan secara bergantian. Bila pada saat Anda melakukan RJP, korban memberikan respon seperti pergerakan tangan atau batu, segera hentikan RJP dan segera periksa kondisi korban. Bila sudah ada tanda-tanda kehidupan, hentikan RJP, namun tetap pertahankan jalan nafas. Kemudian, baringkan korban dalam posisi miring atau recovery position. Sekarang, kita akan membahas lebih lanjut mengenai recovery position atau posisi miring. Adapun tujuan dari recovery position adalah 1. Mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. 2. Mencegah terjadinya aspeksia atau masuknya benda asing atau muntahan ke dalam saluran nafas. Bagaimana cara melakukan recovery position? Letakkan lengan korban yang dekat dengan kita 90 derajat. Kemudian, lengan yang jauh dari kita disilangkan ke pipi korban. Selanjutnya, tekuk tungkai bawah yang paling jauh dengan perlahan. Tariklah korban ke arah kita. Aturlah tungkai bawah korban untuk menjaga tubuh korban agar tidak terkurap. Kemudian, tengadahkan kepala korban untuk membuka jalan nafas dan pastikan mulut korban diposisikan ke arah bawah agar bila korban muntah, muntahan dapat keluar. Periksalah kembali nafas korban dan hitung jumlah nafas serta nadi dalam 1 menit. Monitor tanda-tanda vital tersebut setiap 5 menit. Oke. Unit kompetensi yang terakhir, melakukan tindakan tanggap darurat. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan tanggap darurat. Jadi, keadaan darurat itu adalah keadaan yang di luar keadaan normal, ya. Keadaan yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat. Jadi nggak bisa lagi berpikir nih ya, atau melakukan
penimbangan. Berarti sudah harus refleks istilahnya. Makanya perlu latihan-latihan ya, simulasi-simulasi, latihan supaya menjadi spontanitas. Makanya untuk tindakan tanggap darurat itu harus perlu latihan terus-menerus supaya jadi spontanitas. Karena kalau dalam keadaan tanggap darurat ini semuanya harus gerak cepat ya, cepat dan tepat. Ya, salah berarti ya musibah dan celaka. Jadi dalam keadaan darurat, maka semua prosedur normal tidak berlaku. Yang berlaku adalah prosedur keadaan darurat. Jadi biarpun pimpinan tertinggi top manajemen perintahkan A, tapi kalau prosedurnya mengatakan B, ya nggak usah ikutin. Jadi yang diikutin adalah prosedur dan juga pimpinan tim tanggap darurat ya, atau Chief Emergency Response Team. Nah, di sini ada 3 elemen kompetensi. Merencanakan tanggap darurat di pekerjaan ruang terbatas. Yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan tanggap darurat. Yang ketiga, melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat. Jadi kita bicara sini dalam skop yang terbatas, yaitu pekerjaan di confined space atau pekerjaan di ruang terbatas. Nah, apa saja keadaan darurat yang bisa terjadi di ruang terbatas? Mungkin peledakan ya, mungkin juga kebakaran, dan ya dua hal itu yang paling mungkin. Atau tiba-tiba muncul udara beracun ya, yang banyak, lalu banyak yang keracunan dan pingsan. Nah, ini semua harus sudah disiapkan tindakan untuk pengendalian dan mitigasinya. Nah, di elemen kompetensi yang pertama, merencanakan tanggap darurat di pekerjaan ruang terbatas. Di sini ada 5 kriteria untuk kerja. Yang pertama, teknik emergency response plan ya, atau rencana tanggap darurat dijelaskan. Kemudian gugus kerja dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapan yang dibutuhkan diidentifikasi, dan penilaian perubahan kondisi yang memburuk diidentifikasi sesuai prosedur. Lalu penyelamatan diri atau evakuasi dan rekan kerja kalau terjadi bahaya dijelaskan. Kemudian sarana komunikasi untuk tanggap darurat dijelaskan. Jadi yang pertama ini adalah teknik emergency response plan. Jadi rencana tanggap darurat. Jadi umpamanya dibikin rencana. Kalau terjadi kebakaran, apa? Nah, ini sudah dibuat emergency response plan-nya. Kalau terjadi ledakan, apa yang harus dilakukan? Jadi orang sudah siap ya, sudah ingat, oh kalau terjadi ini yang harus ini. Kalau terjadi ini yang harus dilakukan. Kalau bisa memang latihan dulu sehingga menjadi terbiasa ya. Jadi saat terjadi keadaan darurat. Kemudian gugus kerja dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapan yang dibutuhkan diidentifikasi. Jadi apa-apa saja kira-kira tim ya yang perlu, tim penanggulangan kebakaran mungkin ya, itu sudah standby ya saat pekerjaan di ruang terbatas dilakukan. Lalu peralatan tanggap daruratnya apa yang perlu disiapkan ya, apakah hidran lah segala macam, nah itu semua sudah siapkan ya. Siap-siap ya untuk antisipasi. Jangan nggak siap begitu terjadi keadaan darurat, wah langsung kalang kabut. Kemudian penilaian perubahan kondisi yang memburuk diidentifikasi. Jadi bila terjadi umpamanya tanda-tanda ada gas-gas beracun atau eksplosif, nah ini sudah siap-siap. Atau munculnya percikan api yang berubah menjadi api, itu namanya perubahan kondisi ya, yang memburuk. Kemudian siap evakuasi ya, penyelamatan diri dan juga rekan kerja kalau terjadi bahaya. Dijelaskan maksudnya sudah mengerti gitu. Sarana komunikasi untuk tanggap darurat dijelaskan atau sudah mengerti cara menggunakan sarana komunikasi. Lalu elemen kompetensi yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan tanggap darurat. Ya, setelah yang pertama merencanakan, disiapkan ya apa yang sudah direncanakan ya, peralatannya, ya, peralatan penyelamat, ya, transportasi mungkin, serta prosedur evakuasi ya sudah dilatih.
Lalu prosedur penanggulangan dan pengendalian bahaya diidentifikasi. Maksudnya sudah dimengerti. Sudah tahu apa nih nanti prosedur penanggulangan dan pengendalian bahaya. Bahayanya mungkin kebakaran, ledakan, ya, gas-gas beracun, dan sebagainya. Kemudian sarana komunikasi yang dibutuhkan dalam tanggap darurat diperiksa. Jadi semua peralatan komunikasi dicek apakah berfungsi dengan baik dan layak digunakan. Lalu elemen kompetensi ketiga, melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat ya. Jadi setelah direncanakan, disiapkan semuanya, dan sini pelaksanaannya. Kalau terjadi kecelakaan darurat. Jadi sudah. Jadi berarti sini persiapan ini termasuk latihan nih seharusnya di sini ya. Ada latihan-latihan. Di sini elemen kompetensi ketiga ada 5 kriteria. Yang pertama, perubahan kondisi yang memburuk diinformasikan dengan rekan kerja dalam tim. Ya. Kemudian penggunaan peralatan tanggap darurat dilakukan secara prosedur. Lalu proses penyelamatan dan evakuasi dilakukan secara prosedur. Kemudian pihak yang terkait dalam proses tanggap darurat dihubungi. Dan sarana komunikasi digunakan dengan efektif secara prosedur. Jadi, siap apakah perlu langsung evakuasi, ya nanti tim penanggulangan yang akan menanggulangi kebakaran, ya, racun atau ledakan. Pekerja hanya pokoknya langsung evakuasi. Ya ini kira-kira menghadapi situasi dan tanggap darurat untuk bekerja di ruang terbatas atau confined space. Nah itu semua 13 elemen kompetensi. 13 elemen kompetensi yang perlu dikuasai oleh teknisi confined space atau teknisi bekerja di ruang terbatas. Semoga besok siap untuk menghadapi uji kompetensinya. Jadwalnya sudah tahu ya semuanya ya? Satu-satu deh itu Mas ya. Jadwalnya sudah tahu kan masing-masing jam berapa? Ya, ya ada. Oke. Jadi udah siap semuanya? Insya Allah sih. Itu ada di grup saya kirim anunya itu adakah PDF-nya? Ah, nanti saya kirim PDF-nya. Jadi kita bisa copy, print kan. Ya, ya. Kan kalau berupa kertas itu enak kita bisa buka. Ya, betul. Ya, nanti saya kirim di grupnya. Ya, makasih. Dan saya doain sih lulus semuanya. Amin. Nanti kalau memang ada yang nggak lulus mengulang, jadi kan lama lagi ada waktu harus nyiapin waktu lagi. Kalau lulus langsung kan enak ya. Ya. Oke, ada yang masih mungkin ditanyakan? Kayaknya sederhana aja semuanya pasti sudah tahu lah. Semua materi yang ada di teknisi bekerja di ruang terbatas. Iya ini Pak, ada mau tanya dulu ini. Silakan Pak Jainuddin. Apakah wajib breathing harus ada sebelum masuk tangki? Breathing Itu ada tadi, iya. Ya. Ada. Wajib biasanya, jadi maksudnya untuk koordinasi. Ya, toolbox meeting kan tadi dibilang. Jadi untuk koordinasi, apakah semuanya sudah siap, ya, peralatan, APD, segala macam. Itu aja Pak, supaya jangan sampai di dalam, oh ini kurang. Repot. Kalau udah masuk, itu repot. Keluarnya lah ada prosedur lagi ya. Karena pas masuk nanti ada penjaganya, itu mungkin akan taruh ID card, segala macam. Supaya diketahui berapa orang yang masuk, nanti berapa orang yang keluar. Untuk memastikan jangan sampai ada yang ketinggalan di dalam ruang terbatas. Jadi kalau sudah masuk repot, makanya briefing dulu tuh sebelum masuk. Ya prosedurnya seperti itu, nggak tahu mungkin di perusahaan Bapak ada prosedur lainnya. Kita nggak tahu, tapi prosedur keselamatan seharusnya seperti itu. Ya, makasih. Oke, Pak Jendri. Pak Rasul, gimana Pak? Ya, Pak. Aman-aman aja Pak. Pak Saing? Pak Dwi kayaknya lagi pusing. Ya,
santai aja. Yang penting pokoknya saat menghadapi asesor itu, jangan gugup. Kalau gugup mah hilang semua udah yang ada di kepala. Kalau kita tenang ya, percaya diri, pasti jawabannya nanti lancar semua. Oke, siap semua ya besok ya. Insya Allah, ya. Siap. Baiklah, kalau tiba-tiba ada pertanyaan, kita komunikasi ya di grup ya, grup WA. Iya. Nanti Mbak Elis mungkin akan jelasin soal pengisian apel 1, apel 2. Ya itu saya ada belum kirim itu data anunya. Ya, nanti kalau kurang jelas komunikasi dengan Mbak Elis. Oke, terima kasih Pak Rosul, Pak Saing, Pak Dwi, Pak Jainuddin. Ya, sama-sama Pak. Semoga siap besok dan saya ucapkan semoga lulus semua. Amin. Akhirnya saya ucapkan selamat siang semuanya. Ya. Ya. Ya.